Halo teman-teman, saya Ayu Kusuma. Saya Vina Anggraini. Dan saya Lutfi Lipianasari. Kami sedang berada di depan pabrik CP Saraswati 108 yang beralamat di Jalan Pulau Irian, Gang 5, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Yuk ikutin keseruan kita di sini. Halo teman-teman semua. Di sini sekarang kita sedang berada di ruangan Direktur CP Saraswati 108 nih. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Luar biasa. Ya. Terima kasih Bapak karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengenal dan mengetahui lebih dalam terkait dengan CP Saraswati 108 ini. Jadi kami dari mahasiswa Undiksa izin untuk memberikan beberapa pertanyaan nih Bapak agar kami bisa lebih mengetahui terkait bagaimana berwirausaha seperti itu. Ya. Mungkin untuk bisa mengenal lebih dalam lagi nih terkait direktur dari CP Saraswati, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih sudah datang ke perusahaan kami. Jadi saya IKD Joni Asmara Adiputra, akrab dipanggil Dek Joni, biasanya Pak Dek Joni. Ya. Jadi saya lahir tahun 1981 di Jembrana. Ya, jadi saya ini memulai usaha dupa ini bermula pada saat orang tua saya pensiun dari pegawai negeri. Jadi beliau kebetulan dinobatkan sebagai pemangku di salah satu pura Kayangan Jagat yang ada di Singaraja. Nah, karena beliau ini juga di sela-sela kepemangkuannya ingin memiliki kesibukan, jadi beliau ini meminta untuk dibikinkan sebuah toko, gitu loh. Jadi itu bermula pada tahun 2009, ya. Yang saya tahu ini kan perusahaannya ini bernama CP Saraswati nih Bapak, dan ada nomornya nih CP Saraswati 108. Baik. Mungkin ada cerita di baliknya Bapak kenapa memberikan nama CP Saraswati 108 ini? Ya, jadi pada awalnya CP Saraswati ini bernama Toko Saraswati, yang waktu itu usaha kami hanya dalam bidang perdagangan aja. Ya, kemudian seiring dengan waktu barang-barang yang kami jual waktu itu ada peralatan sembahyang, ya, termasuk dupa. Jadi ternyata seiring dengan waktu satu-satunya produk yang mengalami peningkatan pesat yaitu dupa. Nah, kemudian di tahun 2012 awal kami mengembangkan bisnisnya lebih fokus ke dupa dengan memulai dengan mengemas waktu itu, mengemas. Jadi kami membeli dupa tawar, kemudian kita kasih pewangi, kemudian kemas dengan merek Saraswati 108. Saraswati 108 ini memiliki filosofi yang mana dari kata Saraswati sendiri itu kita mengenal Dewi Saraswati ini sebagai Dewi Pendidikan, ya, lambang daripada kecerdasan atau kepintaran. Kemudian angka 108 adalah angka sakral bagi kepercayaan kita Hindu, ya, di Bali, di mana angka-angkanya ini ketika dijumlahkan itu jumlahnya 9, 1 ditambah 0 ditambah 8 itu 9. Dan kemudian juga 9 ini kita yakini sebagai angka tertinggi dalam kepercayaan kita. Kemudian ketika disambung filosofi dari Saraswati 108 itu mengartikan kita berbisnis dengan pintar untuk mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya. Ya, begitu kira-kira. Terus saya juga ingin tahu nih Pak, perjuangan Bapak untuk bisa membuat perusahaan ini jadi besar. Jadi kami ini berintis dari nol sampai dengan situasi yang sekarang ini, tidak sedikit juga kami mengalami kendala. Begitu. Jadi kami ini mengawali dengan jumlah karyawan kira-kira ada belasan orang, ya. 12, kemudian naik 15, kemudian puluhan, sekarang langsung harus sudah mencapai 200-an orang, khusus untuk karyawan CP Saraswati sendiri. Nah, dalam perjalanan itu
uh, tantangan-tantangan dan permasalahan-permasalahan itu sempat datang, dan tentunya dengan ketekunan, sukara, semua permasalahan itu bisa kita hadapi. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu? Kita ini mencari akar permasalahannya dulu, begitu. Nah, kami yang memulai bisnis ini dari nol, kemudian dengan tidak adanya konsultan di bidang dupa, kami berusaha melakukan autodidak di awal, yang kemudian seiring dengan berkembangnya perusahaan kami, bidang demi bidang kami meng-hire konsultan, tapi konsultan tersebut tidak dalam bidang dupanya, tapi bisnis secara global, secara umum, termasuk juga dari bidang marketing, accounting, dan juga perpajakan. Dalam menjalankan usaha ini kan pastinya akan ada kompetitor nih Pak, atau bisa dikatakan pesaing gitu. Ya. Nah, bagaimana mungkin tips and trik Bapak membuat dupa yang Bapak olah ini menjadi berbeda dari dupa-dupa yang lain? Memang pada intinya produk kami ini tidak jauh berbeda dengan produk orang lain, kan gitu. Tentunya agar bisa dibedakan oleh konsumen, kami harus membuat sebuah ciri khas. Jadi ciri khas itu bagi kami tidak hanya saja pada produk itu sendiri, tetapi juga mulai dari penamaannya, merek, branding. Kemudian juga yang kedua, kemasan, ya, kemasan. Kalau dilihat dari bidang kemasan, ya, kami bisa katakan kamilah yang pertama membuat dupa renceng di Indonesia, dan kemudian produsen-produsen lain mengikuti jejak kami. Nah, kemudian dari segi produk itu sendiri, di situ kita tentunya ada menambahkan bahan-bahan yang tidak dipakai oleh kompetitor lain, yang tentunya bahan-bahan tersebut adalah biasanya kami pilih food grade, ya, kemudian ada sertifikat resmi bahannya, dan kami juga membeli dari produsen-produsen atau penjual-penjual yang memang dapat dipercaya, sehingga kualitas-kualitas yang ditimbulkan dari produk yang kami buat ini bisa terjamin dan terjaga. Bagaimana kita bisa tetap menjaga kesan konsumen terhadap produk-produk kami. Kemudian dalam menjalankan usaha ini Bapak, mungkin ada suatu keputusan terberat nih yang Bapak ambil, atau ketakutan tersendiri yang Bapak pernah alami gitu ketika membuat keputusan, apakah pernah ada Bapak? Keputusan yang terberat yang kami lakukan adalah memainkan atau menjual bahan baku waktu itu. Ya, jadi perlu diketahui saat ini kami tidak hanya memproduksi dupa saja dan menjual produk finish good atau barang jadi. Kami juga menjual bahan mentah, bahan setengah jadi, bahkan kami menjual mesin dan spare part agar semakin banyak masyarakat yang memproduksi dupa di Bali. Ya, itu adalah keputusan terberat sebenarnya yang kami ambil, sekalipun setelah kami mengambil keputusan itu, kami menganggap bahwa keputusan yang kami ambil itu tidak salah, karena selain kami mampu mengembangkan perusahaan sendiri, tapi kami juga mampu menciptakan bukan hanya lapangan kerja untuk karyawan, tetapi juga menciptakan produsen-produsen baru, di mana produsen-produsen tersebut juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu hal yang sangat besar yang bisa kami lakukan, dan hampir tidak ada yang melakukan itu di bidang dupa ini. Ya, bahwasanya di luar ini saya dibilang, wah kamu menciptakan kompetitor sendiri, begitu. Sekalipun kami menciptakan kompetitor ya bagi pandangan orang, tapi justru hal tersebutlah yang sebenarnya memperkuat perusahaan kami.
Kemudian untuk legalitas usahanya nih Bapak, bagaimana sih Bapak membuat usaha Bapak ini bisa menjadi berlegalitas hukum? Setiap perusahaan yang ada di negara kita ini harus berlegalitas, kan begitu. Ya, sebenarnya begitu kami mulai 2009 itu, kami sudah mengurus perizinan di desa waktu itu berupa surat domisili, ya, surat domisili, keterangan usaha waktu itu. Nah, kemudian tidak lama dari itu kami mengurus perizinan selanjutnya berupa SIUP, dan kemudian akhirnya kami berkembang menjadi CP. Ya, karena bagi kami dengan mengurus izin dengan perusahaan itu berlegalitas ada nilai tambah. Kemudian untuk saat ini Bapak, apa target yang ingin Bapak capai untuk kedepannya? Kami merasa kami sudah melakukan seluruh value chain daripada bisnis dupa ini. Jadi saat ini target kami yang pertama adalah memperluas atau ekspansi yang sudah ada. Jadi kami ada toko, mungkin kami akan membuka toko di kabupaten-kabupaten lain. Kemudian juga kami sudah memulai ekspor sejak 2017 kemarin. Dan begitu kami tentunya akan mengembangkan lagi. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang ekspor, Bapak. Bapak ekspor kemana aja, Bapak? Kami memproduksi dupa untuk para eksportir, kemudian eksportir itulah yang mengekspor produk kami. Ada yang ke Amerika, kemudian Australia, dan beberapa negara lainnya. Jadi sampai saat ini rata-rata per bulan kami dapat mengekspor produk sebanyak 7 ton, ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin, dupa ini kan biasanya memang digunakan oleh umat beragama Hindu maupun Buddha untuk melakukan kegiatan spiritual agamanya, Bapak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail untuk target konsumen dari usaha ini sendiri itu siapa? Oke, baik. Terkait target, kami sebelum melakukan sesuatu, kan gitu ya, memulai bisnis ini, tentunya kami membuat list gitu yang berupa bisnis model kanvas. Ya, Mbak Ayu tahu bisnis model kanvas ya. Jadi di situ ada semuanya, target-target, termasuk tadi target konsumen ya. Nah, tentunya produk dupa di daerah kita di Bali ini lebih banyak dipakai oleh kalangan umat Hindu untuk keperluan bersembahyang. Itu yang menjadi urutan yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya dupa ini juga mempunyai manfaat lain, karena dupa ini sifatnya harum. Dupa ini juga bisa dipakai, istilahnya sebagai aromaterapi. Nah, dewasa ini dupa ini juga berkembang manfaatnya, apalagi kemarin pada saat zaman COVID ya. Jadi masyarakat sambil mereka bekerja dari rumah itu lebih banyak melakukan kegiatan yoga. Dupa ini juga bisa dipakai untuk kegiatan yoga, di mana pemakai daripada dupa untuk yoga ini tentunya ada juga yang bukan dari kalangan Hindu, begitu ya. Untuk selanjutnya mungkin terkait proyeksi penjualan, mungkin saya ingin mengetahui berapa dana yang Bapak butuhkan, dan mungkin dari mana Bapak memperoleh sumber dana saat pertama kali membangun usaha ini? Ya. Jadi saya memulai usaha ini ketika saya masih bekerja sebagai pegawai di perusahaan luar negeri waktu itu, di bidang pariwisata. Nah, kemudian setelah saya berhenti, jadi saya menggunakan uang tabungan saya sebagai permodalan. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya perusahaan ini, kemudian ada pengetahuan
terkait bisnis itu. Banyak yang sudah saya pelajari, sehingga waktu itu saya memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman di bank, jadi dibiayai oleh bank ya pada akhirnya. Mungkin apakah bisa diberitahu mungkin omset per bulannya itu berapa? Omset per bulan ya kalau dirata-ratakan mungkin kita sudah mencapai di angka 4M saat ini. Biasa sekali mencapainya. Ya, Astungkare berkat dukungan daripada semua pihak, karyawan-karyawan kami, kemudian juga kepuasan konsumen. Dalam penjualan kan tentunya ada kenaikan penjualan ataupun penurunan penjualan. Mungkin saat terjadi penurunan penjualan itu apa saja sih yang Bapak perhatikan untuk menaikkan penjualan itu kembali? Baik, ya. Memang dalam prakteknya ya, itu penjualan ini tidak selalu naik terus begitu, dari bawah kemudian naik terus. Jadi ada masa-masa, ada momen-momen di mana bukan hanya di bisnis dupa, tetapi juga bisa dikatakan hampir semua bisnis ini mengalami penurunan. Seperti misalnya setelah hari raya. Jadi sebelum hari raya biasanya mengalami kenaikan, namun setelah hari raya biasanya bisnis kembali normal atau bahkan bisa lebih lesu daripada hari-hari biasa. Begitu. Namun karena upaya-upaya yang kami lakukan seperti misalnya ada promo-promo, kemudian juga promosi-promosi, maksud kami promosi ini penyebaran informasi ya, bisa lebih luas, kemudian juga melalui media-media sosial, ads, Facebook ads, Instagram, kemudian kadang-kadang kami bikin giveaway. Jadi permasalahan-permasalahan yang kami hadapi terkait penurunan omset ini bisa kami lalui. Tadi kegiatan promosinya sudah disebutkan beberapa ya, ads dan giveaway. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi untuk kegiatan promosi. Bahwasanya kami setiap bulan pasti ada produk yang dipromo. Dipromo dalam arti diskon lah, kemudian buy two get one or seperti itulah, hal-hal seperti itu. Kemudian juga selain kegiatan rutin dalam sebulan, promo rutin dalam sebulan, biasanya kami pada momen-momen tertentu, misalnya hari raya, kami memberikan juga diskon-diskon agar dapat memudahkan pelanggan-pelanggan kami, merasa dimudahkan karena di hari raya mungkin keperluan terhadap produk-produk kebutuhan sehari-hari itu akan lebih banyak begitu. Nah, kemudian dari giveaway ini juga kita melihat momen biasanya. Ya, apa momennya, kemudian apa temanya, kemudian baru kita share yang kemudian itu bisa membuat penyebaran dan penjualan produk kami bisa meningkat. Untuk wilayah pemasarannya saat ini itu baru di mana saja dan akan dikembangkan kemana saja gitu ya Pak? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, bahwasanya produk kami kan sebenarnya sudah dijual ke luar negeri. Nah, tentunya saat ini produk yang terjual di dalam negeri atau di Indonesia ini sudah menyebar hampir ke semua wilayah di Indonesia. Hanya saja karena dupa ini merupakan produk yang digunakan oleh kalangan begitu. Tentunya penyebaran produk kami ini belum mencakup ke seluruh wilayah Indonesia ya begitu. Mayoritas 80% produk kami ini terjual di Bali. Karena di Bali ini penduduknya lebih banyak yang beragama Hindu. Begitu. Adapun wilayah-wilayah lain seperti misalnya Surabaya, Jakarta, kemudian Sumatera,
Sumatera Selatan, Lampung, dan beberapa daerah lain di Sumatera. Kemudian juga daerah-daerah transmigran ya, di mana banyak penduduk-penduduk yang beragama Hindu tinggal, seperti misalnya di Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian yang tidak kalah banyak juga permintaannya di luar Bali, yaitu Pulau Lombok, pulau yang berdampingan dengan kita. Ya, di situ ada banyak masyarakat Hindu yang juga membutuhkan dupa, gitu. Berarti untuk lokasi usahanya ini sendiri, apakah Bapak sudah rasa tepat atau ingin membuka cabang lain Pak, di pulau lain mungkin? Ya betul. Tentunya kami sebagai perusahaan ini kan ingin ekspansi terus-menerus, ya begitu. Saat ini kami hanya mempunyai 2 toko yang berada di Kabupaten Jemberana. Jadi kami berkeinginan untuk ekspansi ke kabupaten-kabupaten lain juga. Mungkin mulai yang terdekat dulu, Tabanan, kemudian Singaraja, dan kemudian nanti bisa Denpasar, Gianyar, mungkin Kelungkung, Bangli, dan juga Karangasem. Ya, ini ketika saya berbicara untuk Pulau Bali sendiri. Ya. Berarti memang sudah ada rencana ekspansi seperti itu? Sudah ada ya. Di sini saya akan bertanya terkait aspek teknik produksi Bapak. Bagaimana sih proses produksi dupa di perusahaan Bapak ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi proses produksi dupa kami ini dibagi menjadi beberapa tahap ya, sampai kemudian menjadi produk jadi atau finished goods gitu. Jadi yang pertama itu dilihat dari bahan yang digunakan. Bahwasanya dupa ini terbuat dari 2 bahan besar secara umum, bahan pokok ya secara umum, yaitu stick dan adonan. Ya, stick dan adonan. Nah, jadi proses pertama adalah mixing daripada adonan. Jadi bahan mentah berupa tepung kering itu dimix, ya, dicampur sesuai dengan warna yang diinginkan, yang berasal dari bahan-bahan yang berbeda. Kemudian proses kedua adalah pencetakan dupa. Jadi adonan yang sudah dicampur itu dimasukkan air agar mereka menjadi basah, agar adonan menjadi basah. Kemudian baru pencetakan dupanya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam mesin. Nanti kemudian akan bertemu dengan akan dicampur dengan stick, kemudian nanti menjadi dupa. Itu terbentuklah dupa. Nah, dupa yang basah ini kemudian dikeringkan dengan 2 metode. Yang pertama dengan blower, kemudian yang kedua dengan pengeringan matahari. Gitu. Nah, setelah dupa ini kering, baru kemudian dupa tawar ini diharumkan, diberikan pengharum. Ya. Dan kemudian step berikutnya adalah pengemasan. Nah, setelah dikemas baru kemudian produk-produk kami dikirim ke toko kami untuk bisa dijual kepada konsumen. Ya. Biasa dalam proses produksi seperti itu kan akan menghasilkan limbah Bapak. Jadi untuk proses produksi dupa ini apa juga menghasilkan limbah? Ya, tentunya setiap produk pasti menghasilkan limbah. Nah, produk kami ini tidak banyak menghasilkan limbah, dan bahkan limbah tersebut itu tidak berbahaya karena produk-produk kami ini berasal dari bahan-bahan natural. Sekalipun kami ada menggunakan bahan kimia seperti misalnya pewangi dupa, seperti yang kami jelaskan di awal bahwa kami ini memilih produk-produk yang terkategori sudah lolos atau mendapat izin dari Dinas Kesehatan, begitu, yang berbasis food grade biasanya. Berarti memang limbahnya ini sangat minimal ya Bapak? Sangat minim dan tidak berbahaya. Ya. Kemudian
Untuk per hari atau per bulannya berapa kapasitas dupa yang bisa diproduksi di perusahaan Bapak? Ya, sampai saat ini total yang bisa kami produksi di pabrik kami sendiri itu ada kurang lebih 90 ton. Akan tetapi kami juga mempunyai rekanan binaan-binaan yang ada di rumah-rumah warga. Ya, jadi apabila dijumlahkan semua produksi itu dapat menghasilkan hampir 140 ton per bulan. Ya. Saya ingin mengetahui juga terkait aspek manajemen. Untuk suatu perusahaan itu kan pasti memerlukan struktur organisasi. Bagaimana struktur organisasi yang ada di perusahaan Bapak ini? Ya, betul sekali. Dengan perusahaan yang sebesar ini, tentunya sangat penting struktur organisasi yang ada ini harus betul-betul tertata agar nanti dapat dikelompok-kelompokkan karyawan-karyawan setiap bidang yang dilakukan, begitu. Jadi saya sebagai direktur mempunyai beberapa bawahan ya yang dipimpin oleh seorang manajer. Bidang yang paling penting ya di perusahaan kami yaitu logistik, gitu loh. Logistik itu dipimpin oleh seorang manajer juga yang mengkoordinir bawahan-bawahannya, ada supervisor, kemudian koordinator, dan kemudian yang paling bawah adalah staff. Begitu juga pada proses selanjutnya di bidang produksi itu juga dipimpin oleh manajer, kemudian supervisor, koordinator, dan juga staf. Di situ ada tenaga harian dan juga borongan. Itu mereka bekerja sesuai dengan jumlah pekerja, dibayar sesuai dengan jumlah pekerjaan yang berhasil dilakukan dalam setiap hari. Kemudian ada di pengemasan, kita juga ada di sale and marketing, kemudian accounting, dan juga sebagai partner daripada perusahaan yaitu Human and Resources Development yang juga membawahi General Affair di sana, seperti misalnya security dan juga teknisi ya kalau nggak salah ya. Nah, untuk meng-hire para karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan Bapak kan tentunya mereka harus memiliki kompetisi atau memenuhi syarat-syarat seperti itu. Jadi syarat-syarat seperti apa yang mungkin harus dipenuhi untuk dapat bekerja di perusahaan Bapak? Ya, yang pertama tentunya bisa baca tulis ya, baca tulis gitu. Karena perusahaan kami ini tidak terlalu berisiko perusahaannya, sehingga tidak memerlukan persyaratan-persyaratan yang sangat signifikan, kecuali mungkin di bidang-bidang tertentu seperti misalnya accounting, itu biasanya kalau bisa sih sarjana dengan berbackground pengalaman ya, sudah pernah bekerja di perusahaan lain. Kemudian kalau di bidang HRD ini juga tamat para pelamar atau postgraduate itu bisa kami terima, akan tetapi jurusannya harus sesuai, begitu ya. Kemudian tadi juga sempat dijelaskan kan di sini terdapat ratusan karyawan mungkin. Jadi bagaimana sistem pengajian di perusahaan Bapak? Ya, untuk sistem pengajian kami itu menggunakan sistem payroll di salah satu bank, bekerja sama dengan salah satu bank agar gaji-gaji karyawan ini bisa langsung masuk ke rekening karyawan masing-masing dengan terstruktur begitu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih kepada Bapak karena telah mau bersedia meluangkan waktu untuk membantu kami menjadi narasumber
dan memberikan pengetahuan lebih terkait berwirausaha.